Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu wa rizqna fi dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak channel Solawat. Hari ini saya akan kembali lagi membacakan eh, menjawab soal-soal Islam kontemporer yang ini terkait dengan tanya jawab yang dilakukan jamaah Masjid Al Munawwarah dengan Kiai Jalal dengan Allah Yarham yang disusun dalam satu buku, yaitu buku judul menjawab soal-soal Islam kontemporer. Hari ini saya akan masuk pada halaman 172, 173 dan 174, dan ini terkait dengan mengikuti kuis berhadiah, menyogok agar dapat pekerjaan, berbohong demi kebaikan. Nah, saya akan bacakan yang pertama saja. Hukum mengikuti kuis berhadiah. Apa hukumnya mengikuti kuis berhadiah? Seperti mengirimkan salah satu bungkus produk tertentu, kemudian nanti diundi. Apakah termasuk judi atau tidak? Lawyer Ham jawab, tidak. Itu tidak termasuk judi. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi istri-istrinya kalau beliau mau bepergian jauh. Untuk apa? Karena tidak mungkin membawa semua istri sekaligus. Jadi harus salah seorang dari istri-istrinya. Sama seperti perusahaan yang mau memberi hadiah. Tidak mungkin semua orang diberi hadiah. Hanya beberapa orang saja yang akan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, diadakanlah undian. Jadi, itu bukan proses judi. Jadi, kalau undian, hadiah, dan sebagainya, bukan termasuk judi. Tapi, ya mungkin hanya sedekah. Jadi, ya, dari orang yang memberikannya. Maksudnya, ya. Hukum menyogok agar dapat pekerjaan. Menurut saya, orang-orang yang bekerja di tempat yang diharamkan, sodakohnya akan ditolak Allah. Bagaimana hukumnya bagi orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara persaingan yang tidak sehat, kemudian melakukan nyogok? Dan ini jawaban dari Allah Yarham. Secara singkat, menyogok itu tidak boleh. Itu mengambil hak orang lain dengan memberikan uang kepada pemilik wewenang. Yang tidak disebut menyogok ialah memberikan uang untuk mengambil hak kita. Misalnya, kalau kita tidak berbuat begitu, hak kita tidak keluar karena ditahan oleh para pejabat. Itu tidak termasuk menyogok. Yang ketiga, kita masuk kepada yang terkait dengan berbohong demi kebaikan. Hukum berbohong demi kebaikan. Apakah berbohong itu dosa? Bagaimana kalau berbohong itu demi kebaikan? Misalnya menyimpan uang tanpa sepengetahuan suami untuk kepentingan amal saleh seperti kurban. Jawaban Allah Yarham, berbohong itu dosa. Pada prinsipnya dalam Islam tujuan tidak menghalalkan segala cara. Jadi, maksudnya, walaupun tujuannya baik, Islam menghendaki cara mencapai tujuan itu harus baik juga. Misalnya, kita membangun masjid. Kita tidak boleh membangun masjid dari hasil maksiat. Ada beberapa bohong yang diizinkan oleh syara, artinya oleh agama Islam. Di antara bohong-bohong yang diizinkan oleh syara, itu tidak ada menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan suami. Jadi bohong-bohong yang diizinkan oleh syara itu tidak ada menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan suami. Yang diizinkan berbohong ialah pertama, kita diizinkan berbohong untuk melindungi nyawa kita, untuk memelihara keselamatan. Kita diizinkan berbohong untuk melindungi jiwa orang yang terancam. Kedua, kita diperbolehkan berbohong dalam perang. Kalau perang itu tidak berbohong dan tidak menipu repot. Iya betul ya, tidak repot sekali kalau misalkan karena itu bagian dari taktik ya. Kata Rasulullah SAW, perang itu menipu. Tiga, kita tidak boleh berbohong untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan saya tidak tahu apakah menyimpan uang tanpa sepengetahuan suami itu termasuk berbohong atau tidak. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang seseorang. Orang itu jahat, kata Rasulullah. Orang itu orang jahat, kata Rasulullah SAW. Ketika orang itu datang, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengannya secara baik-baik. Rasulullah SAW tidak menunjukkan kebencian kepada orang itu. Siti Aisyah kemudian menegur Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang ditinggalkan manusia karena takut kejahatannya. Inna syarakan nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu au tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Saya tidak tahu apakah itu termasuk berbohong atau tidak. Tapi Rasulullah SAW menyembunyikan sikapnya. Kita tidak bisa memastikan apakah menyembunyikan uang dari suami itu termasuk berbohong atau tidak. Apakah sebetulnya definisi berbohong itu? Sebab dalam kasus seorang istri itu, suami sudah menyerahkan uang pada istrinya untuk mengatur sekehendak dia. Saya misalnya menyerahkan uang kepada istri dan hampir tidak pernah memeriksa pengeluarannya. Dan kalau saya menanyakan mungkin agak marah. Seakan-akan seperti tidak percaya. Karena tidak bertanya, saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya. Dia adalah manajer keuangan di rumah dan saya tunduk kepada pengaturan dia. Andaikan dia menyimpan untuk keperluan kurban tanpa pengetahuan saya, bahkan saya berterima kasih. Sehingga perbuatan seperti itu tidak dapat dikatakan dusta. Itu hanya masalah manajemen keuangan. Nah, satu lagi kita baca, yaitu hukum membaca mantra-mantra, jampe-jampe ya gitu ya. Bagaimana hukum membaca mantra-mantra seperti mantra di bawah ini? Niat insun ame banyu walas tekene baginda Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahyarham jawab, saya tidak mengerti bahasa Jawa. Jadi harus diterjemahkan dahulu. Apa definisi mantra itu? Kalau mantra itu artinya doa, tentu boleh saja. Kalau mantra itu isinya kata-kata yang tidak jelas asal-usulnya atau asal-asalan, tidak boleh. Jadi, yang menentukan boleh tidaknya membaca mantra itu, apa isi mantra itu? Kalau diartikan kata per kata, mungkin arti mantra di atas ialah niat insun, aku berniat. Ame banyu mengambil air. Walas membalas. Tekene baginda Ali. Tongkat Ali. Mantra itu tidak ada apa-apanya. Boleh saja membaca aja. Di kalangan orang Sunda ada cerita tentang tongkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Konon di tanah Sunda ada jagoan silat yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Namanya Prabu Kian Santang. Kian Santang ini katanya mendengar bahwa di tanah Arab ada orang yang paling jagoan di seluruh dunia, yaitu Baginda Ali. Kemudian berangkatlah Kian Santang ke tanah Arab. Sampai di padang pasir, ia bertemu dengan seorang tua. Kemudian orang tua itu bertanya, mau kemana? Kata Kian Santang, mau bertemu dengan Baginda Ali. Orang itu kemudian menancapkan tongkatnya di depan Kian Santang dan berkata, sebelum bertemu dengan Baginda Ali, tolong ambilkan tongkat itu. Kian Santang mencoba mencabut tongkat itu, tetapi tidak berhasil. Dan ternyata orang tua itu yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Setelah itu masuk Islam dah Kian Santang, kemudian pulang ke tanah Sunda. Begitu menurut cerita. Nah, boleh jadi cerita itu ada kaitannya dengan Tekene Baginda Ali. Dan nama lagi satu lagi yaitu masjid untuk berkesenian. Sejauh mana batasan penggunaan masjid untuk seni? Bolehkah di dalam masjid ada tarian atau musik? Allahyarham menjawab, saya juga tidak mengetahui batasan-batasannya. Pertama, memang di masjid dianjurkan untuk tidak membuat kebisingan, tidak buat ribut. Kalau orang bernyanyi di masjid, batasannya sampai di mana? Mungkin batasannya asal tidak bising. Batasan itu mungkin bukan saja untuk lagu, tetapi untuk mengaji atau zikir juga tidak boleh bising. Mengenai tarian, sebagian ulama tidak membolehkan berdasarkan hadis bahwa masjid itu kalau tidak untuk menuntut ilmu, masjid itu untuk zikir. Bagaimana kalau tariannya berupa zikir? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi menurut saya boleh. Begitu juga kalau nyanyiannya untuk zikir. Tarian dan nyanyian yang bukan untuk zikir tidak boleh. Demikian membaca dari buku Allahyarham menjawab soal-soal Islam kontemporer yang cukup beramal juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita hantarkan Fatihah untuk Allahyarham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atan. Fama taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.